Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga selalu diberikan kesehatan. Pada kesempatan kali ini ketemu lagi dengan saya di mata kuliah Konsep Dasar Komunikasi Sosial. Pada mata kuliah ini kita akan mempelajari berkaitan dengan konsep dasar komunikasi sosial itu apa? Nah, komunikasi itu apa? Berkaitan dengan capaian pembelajaran atau berkaitan dengan tujuan pembelajaran pada chapter konsep dasar ini, yang pertama adalah mahasiswa dapat memahami pengertian komunikasi dan komunikasi sosial. Nah, yang kedua, mahasiswa mampu memahami tujuan komunikasi sosial. Untuk apa sih tujuan komunikasi sosial itu? Yang selanjutnya, mahasiswa mampu menguraikan unsur atau komponen-komponen komunikasi sosial. Dalam komunikasi itu ada siapa saja, ada komponen-komponennya apa saja. Terus yang terakhir, nanti mahasiswa mampu menguraikan atau menjelaskan model-model komunikasi sosial. Nah, model-modelnya, jenisnya seperti apa saja. Oke, kita ke materi pertama. Nah, ini pengertian komunikasi dan komunikasi sosial. Nah, kita bukan orang atau bukan jurusan dari ilmu komunikasi ya, tapi kita mempelajari komunikasi. Nah, karena apa? Karena dengan komunikasi itu kita akan bisa mensugesti, kita akan bisa mempengaruhi orang lain. Nah, untuk itu dituntut kita untuk mempelajari komunikasi. Nah, tadi sebelum materi ini saya share, saya berikan video dari Helmi Yahya. Nah, dianggap artis yang bisa berkomunikasi dengan baik. Dia mempunyai seminar-seminar berkaitan dengan ilmu komunikasi. Oke, pengertian komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi. Nah, penyampaian informasi. Informasinya apa? Ada pesan, ada ide, atau gagasan. Dari satu pihak kepada pihak lain. Nah, berarti penyampaian pesan kalian kepada teman kalian. Nah, itu adalah komunikasi. Nah, kalau komunikasi sosial, nah ini komunikasi yang mengeksplorasi bagaimana informasi dapat diterima, dapat ditransmisikan, dan dapat dipahami serta dampaknya terhadap masyarakat. Nah, kalau komunikasi sosial berarti objeknya sudah sampai level masyarakat. Nah, nanti kita akan membahas level-level komunikasi. Nah, level komunikasi ada untuk diri sendiri, yang disebut intrapersonal, terus nanti juga ada komunikasi interpersonal, komunikasi kepada orang lain, ada lagi komunikasi kelompok, komunikasi organisasi, komunikasi sosial atau masyarakat, ada komunikasi massa. Nah, nanti kita akan pelajari di bab selanjutnya. Nah, ini teman-teman berkaitan dengan pengertian komunikasi. Bahwa yang namanya komunikasi itu adalah sangat penting untuk kita pelajari. Apapun itu, berkaitan dengan apapun, berkaitan dengan kita ingin sukses, itu juga perlu ilmu komunikasi. Nah, ini bagi teman-teman yang ingin misalnya mau punya pacar, atau kalian sudah menargetkan si doi atau pacar kalian atau yang jadi pacar kalian. Nah, itu kalian harus punya ilmu komunikasi. Bagaimana dia tertarik dengan kita. Nah, ini berkaitan dengan ilmu komunikasi sangat penting untuk kita pelajari. Oke, selanjutnya capaian yang kedua atau tujuan komunikasi sosial. Nah, tujuan kita melakukan komunikasi itu apa sih? Nah, agar hal-hal apa yang disampaikan atau kita sampaikan, kita bicarakan itu bisa dimengerti oleh orang lain. Nah, orang lain atau juga mungkin kelompok atau masyarakat. Nah, yang kedua, agar mampu memahami maksud perkataan orang lain.
Nah, ini tujuannya komunikasi. Kalau kalian diem saja kan tidak ada unsur komunikasi ya, sehingga orang lain juga tidak tahu. Nah, tapi juga kalian nanti menggunakan komunikasi verbal dan non verbal. Nah, itu bisa tahu dengan gerak-gerik. Oh, ternyata kalau gerak-geriknya pura-pura nggak tahu seperti ini. Kalau tahu seperti ini. Kalau iya sepakat gerak-geriknya. Nah, semuanya bisa dipelajari lewat gerakan tubuh. Oke, selanjutnya tujuannya adalah agar ide, gagasan maupun pemikiran pribadi dapat diterima oleh orang lain, kelompok, dan masyarakat. Nah, ini intinya kita itu mau menyampaikan sesuatu itu bisa diterima oleh masyarakat, diterima oleh orang lain. Nah, ini adalah tujuan komunikasi. Apa yang ada di benak kita, ada yang di pikiran kita, nah itu bisa tersampaikan oleh orang lain. Itu adalah tujuannya. Nah, terus selanjutnya adalah penggerak orang lain untuk mengerjakan sesuatu. Nah, ini kita bisa menggerakkan orang lain itu melalui komunikasi. Nah, komunikasi salah satunya adalah dengan bicara, dengan verbal. Nah, ini. Nah, terus tujuan komunikasi adalah perubahan sikap sosial. Nah, ini contohnya adalah hidup sehat. Sekarang era pandemi COVID-19. Nah, apa yang harus dikomunikasikan oleh negara, oleh pemerintah untuk masyarakatnya. Nah, dengan menggunakan pola hidup sehat, cuci tangan, pakai masker, social distancing. Nah, seperti itu. Itu berkaitan dengan bentuk-bentuk komunikasinya nanti melalui apa saja medianya. Nanti kita pelajari selanjutnya. Nah, ini berkaitan dengan tujuan komunikasi ya. Terus selanjutnya, unsur-unsur atau komponen komunikasi sosial. Yang namanya komunikasi itu sebenarnya ada 3 hal yang paling penting. Nah, di sini ada komunikator atau orang yang menyampaikan pesan atau orang yang mengirim pesan. Ada pesan. Pesan ini berkaitan dengan ide, gagasan. Nah, pesan juga dianggap sebagai SMS ya. Nah, ini. Terus yang ketiga ada komunikan, penerima pesan atau informasi, berarti orang lain. Nah, ini sudah dianggap komponen dalam komunikasi. Nah, ini ada KPK, komunikator, pesan sama komunikan. Nah, ini bedanya komunikator dan komunikan. Nah, ini biasanya orang sering salah menyebutnya. Kalau komunikan itu orang yang dikenai, kalau komunikator berarti yang mengenai. Terus lagi komponennya ada 3 lagi. Yaitu umpan balik, respon atau tanggapan. Nah, komunikasi dianggap efektif itu jika ada tanggapan. Tanggapannya itu baik atau orang lain itu tahu apa yang kita maksudkan atau yang kita inginkan. Nah, itu tahu berarti ada umpan balik respon yang bisa diterima oleh orang lain. Nah, selanjutnya ada channel atau saluran atau media. Kalau kita melakukan komunikasi, dipastikan strategi atau langkahnya, cara kita berkomunikasi itu menggunakan media apa dulu. Nah, kalau kita misalnya mau mengkomunikasikan sesuatu tentang ide kita berkaitan dengan misalnya ini mempunyai ide gagasan tentang bagaimana menjadi orang sukses. Nah, medianya seperti apa? Nah, apakah nanti berkaitan dengan media itu bisa cepat direspon atau bisa cepat tersampaikan ke masyarakat kepada orang lain? Nah, ini juga perlu cara-caranya atau strateginya atau jenisnya. Nah, selain itu juga berkaitan dengan unsurnya ada gangguan, kendala, dan hambatan. Ini termasuk unsurnya. Yang namanya komunikasi itu pasti ada gangguan, kendala, dan hambatan. Tetapi bagaimana kita berpikir, bagaimana kendala ini bisa seminimal mungkin dihilangkan. Nah, ini juga kita perlu perhatikan. Nah, makanya kalau kita mau berkomunikasi sebenarnya teorinya ada 6 ini. Kalau kalian
mempelajarinya. Nah, tetapi kalau kalian secara alamiah atau natural, kalian biasanya kalau komunikasi ya ala kadarnya, sehingga kadang-kadang ide gagasan kalian atau apa yang kalian bicarakan itu kadang nyambung dan tidaknya kepada orang yang mendengarkannya. Nah, ini seperti kalau misalnya saya ini berkomunikasi dengan kalian, ini proses perkuliahan seperti ini. Nah, ini termasuk efektif apa tidak? Nah, nanti kita akan mempelajari komunikasi yang efektif. Oke, kita sudah paham ya berkaitan dengan unsur-unsur atau komponen-komponen komunikasi sosial. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjutkan? Oke, sudah cukup jelas, kita lanjutkan ya. Nah, ini jenis-jenis model komunikasi sosial. Nah, ini kalau dulu, nah ini sebenarnya ini ya dari era saat ini era berapa ya radio itu era 2 atau 3.0 ya. Nah, sampai sekarang era 4.0. Nah, ini kalau berkaitan dengan model komunikasi, di sini ada linier, transaksional, adanya interaksi. Nah, di sini linier itu berarti komunikasinya secara pasif, tidak ada tanggapan, tidak ada respon dari orang lain, itu adalah linier. Nah, ini komunikasi yang kurang baik. Nah, terus yang kedua adalah transaksional. Nah, transaksi berarti lo jual, gue beli. Seperti itu ya. Nah, kalau transaksional itu berkaitan dengan kalau kita berbicara berarti ada yang merespon. Nah, ini transaksional. Nah, di sini diibaratkan sebuah handphone. Kalau kita berkomunikasi dengan orang lain, nah itu berarti komunikasi karena ada yang merespon. Nah, itu berarti komunikasinya adalah transaksional. Nah, yang terakhir, nah ini komunikasi yang paling efektif. Nah, berarti perpaduan. Adanya transaksional dan juga ada media yang paling interaktif atau yang bisa digunakan secara interaksinya itu sangat dianggap efektif. Nah, ini di sini adalah internet. Nah, internet itu bisa semuanya. Bisa linier, bisa transaksional, juga bisa. Nah, di sini juga bisa melalui apa? Seperti ini. Ini adalah komunikasi interaksi atau internet karena kita bisa saling saling sapa, kita bisa saling share. Kalau kalian punya ilmu nanti di-share, bisa ditampilkan. Nah, ini adalah komunikasi berkaitan dengan interaksi. Nah, simpulannya. Nah, ini berkaitan dengan konsep komunikasi sosial ya. Simpulannya adalah bahwa komunikasi itu penting. Nah, pentingnya untuk apa? Komunikasi itu bisa membangun konsep diri. Nah, siapa kita? Kita bisa memperkenalkan diri kita. Oh, misalnya si Wikan itu seperti apa? Nah, misalnya dia sukanya ini kutu buku atau dia orangnya suka organisasi dan lain sebagainya. Intinya bisa membangun konsep diri, siapa kita. Makanya kalau kalian ingin dianggap bisa membangun citra kalian melalui komunikasi, nah berarti mulai dari gaya atau style atau tampilan kalian secara fisiknya juga diperhatikan. Nah, biar nanti orang lain juga tertarik, orang lain juga akan merasa senang. Nah, ini berkaitan dengan konsep diri siapa kita. Yang kedua adalah untuk kelangsungan hidup, sebuah pengakuan dari orang lain, kelompok dan masyarakat. Nah, dengan kalian mempunyai komunikasi yang baik, kalian akan diakui. Oh, ternyata si A, si B komunikasinya atau berbicaranya juga baik. Oh, itu berarti kalau berbicaranya baik, dia bisa juga menjadi seorang yang mempengaruhi orang lain. Nah, karena kebanyakan
Orang itu akan terpengaruh karena pertama mungkin fisiknya dulu, yang kedua adalah cara berbicaranya. Nah ini biasanya itu yang akan tertarik. Nah terus yang ketiga fungsinya adalah aktualisasi diri. Nah ini aktualisasi diri ini adalah tujuan tertinggi dalam sebuah kehidupan. Nah dengan kalian bisa mengkomunikasikan ide-ide, gagasan atau keinginan kalian, atau mungkin berkaitan dengan nanti pekerjaan kalian, nah kalian bisa mempelajari pentingnya komunikasi. Nah terus yang keempat, untuk memperoleh tujuan yang ingin dicapai dan juga kebahagiaan. Nah kalau kalian ingin bahagia itu apa yang harus dilakukan? Berarti kalian harus mengkomunikasikan keinginan kita atau keinginan kalian, tujuan-tujuan kalian agar bahagia itu apa. Nah itu dikomunikasikan. Nah kita komunikasikan kepada siapa ya kira-kira yang bisa mensupport atau yang menjadikan tujuan kita itu berhasil.